Jadi pada anosmia mendadak, apalagi secara mendadak ya, sering datang ke kita itu, datang ke saya itu, keluhannya tiba-tiba bangun tidur tidak bisa mencium. Nah, pasien-pasien yang tidak bisa mencium ini kemungkinan penyebabnya bukan alergi, walaupun sebelum-sebelumnya dia sering berobat ke saya karena rinitis alerginya. Tapi karena dia ada keluhan tiba-tiba dia tidak bisa mencium, nah kita yang sekarang pikirkan kemungkinan penyebabnya adalah virus ya. Virus yang sekarang sedang pandemi di kita itu yaitu tadi corona ya. Jadi hati-hati dengan corona ini. Adalah apa ya tadi reduce sense of smell. Jadi ini bukan kalau ada keluhan seperti ini kemungkinan besar keluhannya harus kita hati-hati kemungkinan bukan karena rinitis alerginya. Nah, klasifikasinya itu bisa kalau menurut waktu gejalanya itu bisa intermittent bisa persisten. Intermittent itu kurang dari 4 hari dalam seminggu atau kurang dari 4 minggu. Persisten itu lebih dari 4 hari dalam seminggu atau dia lebih dari 4 minggu. Keparahannya pun bisa ringan sedang. Kalau ringan itu tidak ada gangguan aktivitas, jadi tidak ada gangguan sekolah, tidak ada gangguan untuk menjalankan aktivitas. Sedangkan kalau sedang berat, kriterianya berdasarkan parahannya ini, dia pasti menimbulkan gangguan tidur dan gangguan aktivitas. Jadi gejala virus flu dan alergi ini tadi itu hampir mirip, semuanya hampir mirip. Gejalanya tuh ya kalau hidung berair kemungkinan lebih rinore tadi kemungkinan lebih ke arah alergi. Bersin-bersin juga ke arah alergi. Batuk ya virus pun sama bisa batuk, alergi pun bisa. Kemudian kalau badan terasa lelah, nah ini nih makanya sekarang ini ada kriteria-kriteria nih. Kriteria screening dari COVID, apakah badan terasa lelah, apakah badan sakit dirasa tenggorok, apakah ada anosmia mendadak, itu lebih ke arah virus, ya, lebih tidak lebih ke arah alergi. Jadi hati-hati pasien memang yang punya rinitis alergi, tiba-tiba datang ke kita dengan keluhan, badan terasa lelah, apalagi ada demam, sakit tenggorok, ataupun anosmia mendadak, hati-hati pikirkan juga nih, hati-hati saat ini corona. Nah, kalau durasi ini tadi perbedaannya tuh biasanya 3-14 hari, makanya seperti corona itu biasa virus itu dalam dia tuh kenanya biasanya hanya 3-14 hari dan biasanya keluhannya akan membaik. Tapi kalau alergi ini bisa harian, bisa terus-terusan gitu. Jadi keluhannya tidak berdasarkan hari. Kadang berdasarkan musim. Ketika dia musim hujan, wah alerginya akan lebih sering kambuh seperti itu. Tapi kalau musim panas, dia biasanya alerginya tidak ada masalah. Tadi ya nyeri badan, nyeri lelah itu biasanya pada virus, menular, ya alergi tidak menular ya, virus atau flu ini pasti menular. Ya, apalagi pada orang-orang menular pada orang-orang yang rentan, ya, orang tua, anak-anak, atau orang yang sedang imunitasnya rendah. Demam, ya biasanya pada alergi tidak ada demam ya, memang biasa tidak ada demam, tapi pada flu, ya ini ataupun flu ataupun penyakit corona seperti ini, nah, dia akan terjadi demam. Mata berair, nah ini nggak ada. Watery eyes itu biasa terjadi karena rhinore encer, yang tadi karena tadi peningkatan produksi histamin, nah ini biasanya terjadi pada penyakit alergi daripada virus flu. Tadi ya nyeri tenggorok juga sama, dan hidung tersumbat itu karena vasodilatasi yang tadi kita lihat di video terjadi pembuluh darah yang melebar sehingga terjadi kongesti pada saluran napas. Sehingga hidung tersumbat itu lebih sering terjadi pada orang alergi daripada saya ngambil nih dari BBC News ya, jadi mengenai penyakit corona ya, mungkin ini hanya sebagai ini ya. Jadi penyakit corona itu dia tuh akan masuk pertama itu akan masuk ke daerah saluran nafas dan dia akan berkumpul biasanya pertama di nasofaring. Nasofaring itu saluran nafas atas di bagian belakang hidung. Nah, biasanya nanti dia ketika dia tidak orang tenggorokannya kering, orang yang sering menelan ludah, dia akan masuk pertama ke saluran cerna sebenarnya. Di saluran cerna karena kita punya imunitas yaitu asam lambung, virus corona itu bisa hilang sebenarnya. Nah, tapi pada orang-orang yang tenggorokannya kering, imunitas badannya rendah, dan dia ada batuk ketika ada nasofaring itu menimbulkan banyak sekresi, akibatnya dia masuk ke saluran napas bawah. Nah, dia akan menempel pada alveolus, jadi bukan hanya di bronkus, saluran napas utama, tapi dia akan menempel masuk sampai ke alveolus. Di alveolus itu padahal terjadilah difusi antara CO2 dan oksigen. Jadi CO2 dirubah menjadi oksigen seperti itu. Nah, oksigen itu yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Karena ada radang pada alveolus tadi, sehingga menyebabkan produksi oksigen akan berkurang. Sehingga jadi makanya sering disebut sekarang kita tuh sering-sering lah ya kita lihat saturasi oksigen. Karena sekarang ada namanya happy hipoksia. Karena tiba-tiba walaupun orangnya baik-baik saja, terjadilah itu happy hipoksia, padahal saturasi oksigennya di tubuhnya berkurang. Itu akibatnya fatal. Banyak yang akibatnya karena tidak terlambat ketahuan bisa meninggal. Nah, pada COVID ini juga menyebabkan jumlah sitokin. Sitokin ini dikeluarkan oleh tubuh kita, oleh leukosit, makrofag, pertahanan tubuh kita. Sebenarnya fungsinya baik, tapi kepada COVID-19 ini
terjadilah sitokin storm atau badai sitokin. Sitokinnya itu malah melepas, dia malah timbulnya terlalu banyak dan masuk ke dalam aliran darah. Yang ditakuti adalah biasanya dia kalau menyumbat pembuluh darah oksigen, gejala mirip stroke. Jadi banyak orang-orang yang datang, apalagi yang pernah sebelumnya riwayat stroke, datang ke UGD, datangnya seperti stroke. Tapi ternyata tiba-tiba terjadi perburukan, nah tiba-tiba meninggal. Nah ini yang jangan-jangan sebenarnya dia bukan stroke berulang, yang ditakuti adalah tadi, jangan-jangan dia terjadi embolisasi karena penyumbatan akibat tadi sitokin tadi. Pembuluh darah ke arah otak tertutup, akibatnya orang pun fatal. Pertama, gejalanya mirip dengan stroke, seperti itu. Nah, mereka yang terdampak ini ya tentu ya usia lansia atau orang-orang yang punya penyakit bawaan atau memang dia sudah punya penyakit metabolik seperti diabetes seperti itu ya. Ini yang seperti ini gejalanya dia akan menyebabkan, jadi virus corona itu akan seperti suar. Suar itu dia jadi menyebabkan penyakit-penyakit yang sudah ada dalam tubuh, dia akan semuanya itu tiba-tiba bangkit. Ya, seperti tadi, gejalanya akan mirip seperti stroke bagi orang yang sudah pernah kena stroke. Gejalanya akan mirip diabetes, gula darahnya tiba-tiba akan meningkat. Tapi tiba-tiba terjadi perburukan saluran nafas. Makanya saat ini diwajibkan dibagi UGD ketika masuk pasien-pasien dengan tiba-tiba peningkatan gula darah, tiba-tiba gejala mirip stroke, minimal saja ronsen dan pemeriksaan darah. Minimal juga kalau sudah ada rapid test kalau. Tapi kalau rapid testnya ternyata juga gejala makin memburuk, sebenarnya juga bisa langsung diswab. Tapi memang masalah kita PCR kita ini paling cepat saat ini mungkin hasilnya 2 hari seperti itu. Ini tadi ya. Jadi pada pemeriksaan fisik pada rinitis alergi itu ada gejala, ada 3 triasnya itu. Ini nih alergic signer, jadi pembuluh darahnya seperti membiru, salut, gatal, nah seperti ini, dan crease nih seperti ada gambaran seperti garis pada bagian hidung ini karena kongesti, karena digosok-gosok terus terjadi edema dan kongesti pada pembuluh darah hidung. Nah ini ketika kita melihat dengan nasoendoskopi, jadi dokter-dokter THT biasanya tuh ketika melihat orang dengan gangguan hidung tersumbat atau pilek, dia tuh akan melihat seperti ini pertamanya. Ini yang namanya, ini bagian septum atau pembatas hidung kanan kiri, dan ini kongka. Kongka itu tulang hidung bagian depan. Ini kongkanya bagian depan, kongka inferior, dan ini kongka media, dan inilah saluran sinus, atau meatus medius tadi, atau COM tadi. Nah, ini gejalanya penyakit virus ataupun penyakit alergi hampir sama. Kalau kita lihat seperti ini, apakah ini bisa juga karena alergi? Bisa. Bisa juga karena virus? Bisa. Apa perbedaannya dok? Nah inilah yang susahnya sekarang, gejalanya hampir mirip. Tapi pada alergi, biasanya ini basah. Itu tadi saya bilang rhinore ya. Jadi keluhannya ketika kita nasoendoskopi itu basah. Tapi pada virus kebanyakan tuh kering. Seperti itu. Tapi untuk diagnosis pastinya, kita tuh harus, yaitu dari pemeriksaan swab. Nah, juga orang, kenapa sih pemeriksaannya dok? Kenapa terjadi anosmia? Anosmia itu kalau pada virus corona, karena virus corona itu dia menempel pada kongka media atas ini atau kongka superior. Mungkin tidak terlihat ya. Disitulah pusat penciuman kita itu nervus olfactorius. Jadi pusat penciuman. Dia di situ bereplikasi, dia akhirnya menutupi, terjadilah peradangan pada saluran napas itu nervus olfactorius tadi yang menimbulkan anosmia mendadak. Dan juga nih kalau pada rinitis alergi, salah satunya juga kalau pada anak-anak, kita lihat tuh ada gambaran seperti fasies adenoid. Jadi adenoid itu seperti amandel ya, jadi salah satu bagian dari cincin wall daerah amandel, dia itu berada di belakang hidung. Nah, karena dia berada di belakang hidung, menyebabkan oksigenasi pada anak akan terganggu. Akibatnya anak akan sering bernapas melalui mulut. Akibatnya dia menyebabkan napas menjadi bau, dan fasies adenoid ini menyebabkan saluran jarak antar mata ini akan menyempit, dan ini dia giginya akan gigi seperti gigi tonggos, dan dia menyebabkan ininya menyempit jadinya nih. Saluran sinusnya ini akan menyempit, jadi wajahnya seperti lonjong seperti itu. Dan kalau dia membuka mulut ternyata bau seperti itu. Kenapa? Lebih sering bernapas melalui mulut seperti itu. Ini tadi sudah kita bahas ya tadi dengan cara mengecek sel darah tepi, ya pemeriksaan sitologi, kemudian tadi ya skin prick. Nah, skin prick ini biasanya juga kita gunakan ya untuk diagnosis rinitis alergi. Jadi dengan skin prick test ini, ya mungkin ada gambarnya nanti. Dengan skin prick test itu tadi kita memberikan dengan skin prick ini kita bisa tahu dia alergi apa tidak, dan kita bisa tahu macam alerginya, apakah dia suatu alergi dia dari makanan, apakah dia suatu alergi dari tungau. Nah, itu kita bisa tahu karena kita dengan reagen yang ada, yaitu semacam 17 reagen yang akan nanti ditempelkan
pada bagian kulitnya ada 17 macam, dengan nanti ada kontrol positif dan negatif. Kontrol positifnya histamin, kontrol negatif